Cimsa, welcome to Cimstalk. Perkenalkan, aku Salsa dari alumni Director Cimsa Unan. Perkenalkan, aku Fikri dari alumni tim Cimsa Unan. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang COVID, khususnya tentang new normal nih. Nah, iya, untuk bahas kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni kita, itu Kak Putri dari SKOF 2011. Silakan masuk, Kak. Ya, halo. Halo, Kak. Ya. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak? Oke, perkenalkan, aku Dr. Putri Sri Kartika, bisa dipanggil Dr. Putri. Aku domisili Padang kok. Oke. Ini Kak, mau nanya, Oh iya. kan sekarang kita lagi new normal nih Kak. Sebenarnya definisi new normal itu apa sih Kak? Kita new normal itu memang kerja boleh beraktivitas seperti biasa, hanya saja harus ada pelindungan diri yang lebih bagus lagi. Seperti penggunaan masker nih, kayak sekarang, kemudian pakai face shield, kemudian cuci tangan sebelum beraktivitas, sesudah beraktivitas, dan juga misalnya mandi dari sebelum setelah kita dari pekerjaan di luar gitu. Gitu, Kak. Nah, jadi teman-teman di sini udah tahu ya definisi new normal ini seperti apa. Ngomong-ngomong tentang masker nih, Kak, kan sekarang banyak dijual maskernya, ada masker kain, masker medis, atau masker yang berbahan tipis kayak karet gitu, Kak. Kira-kira yang efektif digunakan yang mana ya, Kak? Nah, iya, memang tidak mungkin lah kita harus memakai masker medis juga kan, karena semua masyarakat sudah diharuskan penggunaan protokol new normal, maka boleh saja menggunakan masker kain, hanya saja ya tentu masker kain yang digunakan harus menggunakan filter. Filter di sini bisa menggunakan tisu atau memang filter yang dijual oleh dari pabriknya, yang tujuannya untuk memfiltrasi bersihkan dari bersin atau misalnya dari air gitu, sehingga melindungi kita dari kuman gitu. Oh gitu Kak. Nah, sekarang tuh Kak, ada juga orang yang aku lihat dia pakai face shield, cuman nggak pakai masker Kak. Itu gimana Kak? Efektif nggak Kak? Iya, jadi sebenarnya penggunaan itu harus suka. Kalau kita pakai masker, maka kita harus pakai face shield. Tidak ada yang istilahnya pakai face shield kemudian tidak pakai masker gitu. Kalau lebih baik, sangat baik ya keduanya seperti ini gitu. Karena kalau misalnya itu kita pakai face shield saja berarti sama aja kita pakai kacamata seperti biasa, hanya saja lebih turun ada tambahan di bawahnya gitu kan. Dan sehingga yang namanya kita kan namanya sekarang menghindari yang namanya percikan dari bersin atau misalnya udara droplet segala macam, ya kita harus menggunakan tetap memakai masker gitu. Nah itu berarti buat teman-teman, kalau misalnya pakai face shield wajib pakai masker berarti kayak. Nah iya. Nah, jadi kalau misalnya nih Kak ada saudara aku yang sakit, nah kita harus tetap nganterin dia ke rumah sakit nih Kak, ke dokter. Kira-kira gimana tuh Kak? Ada nggak sih Kak ketentuan khususnya? Oh iya, kan sekarang udah banyak tuh media online, bisa kita menggunakan konsultasi dulu melalui WhatsApp atau misalnya melalui online dulu, kita bisa konsultasi bagaimana kondisi kita. Tapi kalau misalnya memang kita membutuhkan tuh kata-kata atau tindakan yang harus dilakukan seperti kecelakaan ya kan, nggak mungkin harus konsultasi saja, maka kita bisa ke klinik atau puskesmas terdekat di mana lokasi kita. Kemudian nanti kita akan konsultasi kepada dokternya. Jika dokternya menemukan gejala tanda COVID gitu kan, maka atau corona, maka ya nanti akan diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini Kak, kalau misalnya kan ada orang yang dia mobile Kak, tiap hari harus keluar ke rumah kerja untuk kerja kan. Nah kalau misalnya keluarganya itu salah satu kena COVID, dia harus ngapain ya Kak? Nah iya, kalau misalnya memang dia diketahui ada salah satu keluarganya yang positif, biasanya pemerintah akan melakukan protokol mulai dari pertama akan dihubungi oleh puskesmas terdekat. Kemudian nanti akan ditanyakan oleh siapa saja yang berkontak erat. Tidak hanya keluarga, bisa saja dengan teman kerjanya gitu kan. Nah kita sebagai keluarga, jika ada salah satu yang positif, kita tidak perlu panik. Itu yang pertama. Karena ini kondisinya
bukanlah suatu hal yang sangat memancingnya orang, tapi hanya diketahui bahwa dia punya positif. Karena positif pun tidak berarti dia langsung sakit yang menjadi fatal. Nah, jika kita kondisinya bisa dihadapi dengan tenang, kemudian tidak stres, kan sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa COVID akan lebih cepat sembuh dengan kondisi yang bahagia, yang tidak stres. Nah, setelah itu nanti kita ikuti saja aturan dari pemerintah, bagaimana nanti di tracing, kemudian kalau memang dia ada gejala yang berat akan dibawa ke rumah sakit. Namun kalau misalnya memang tidak ada gejala, pemerintah akan menyediakan fasilitas. Jadi kita tidak perlu takut mau kemana gitu. Dan salah satunya di Kota Padang ini yang saya tahu itu di PSBM. Oh gitu Kak. Berarti yang dari kita keluarga nggak boleh panik pertama kayak. Nggak perlu panik. Ya, kita juga sebagai teman, kalau misalnya ada yang tahu, apalagi kita sama medis, kita harus saling support. Ada kan temannya gitu yang pernah gitu? Ada Kak. Oh, Nah itu kita biasanya kalau Fikri kasih ucapan semangat supaya mood dia baik kan Kak. Nah gitu itu dia. yang paling penting sebenarnya. Oke, Kak, ngomong-ngomong tentang peraturan pemerintah nih, Kak. Kan sekarang ini di Jakarta udah balik lagi PSBB. Dulu di Padang juga udah pernah PSBB. Terus menurut Kakak pemerintah ini sekarang gimana sih, Kak? Udah ketat belum dengan peraturan yang ada? Ya, karena dengan adanya peraturan peningkatan kasus, maka akan dilakukan lagi peraturan PSBB. Jika pun sebenarnya kalau baru sama adanya namanya aturan lockdown seperti di luar negeri. Hanya saja mungkin ada beberapa pertimbangan pemerintah sehingga tidak bisa dilakukan. Dan di Kota Padang pun sendiri sudah mengikuti aturan tersebut dengan salah satunya tetap melakukan kegiatan sekolah maupun kerja yang berupa WFH ataupun daring gitu kan. Nah, hanya saja yang namanya beberapa orang yang tidak mau mengikuti aturan karena menganggap adanya konspirasi bisa jadi kan, atau misalnya tidak menemukan dampak kepada mereka, ya mereka tetap saja melakukan pelanggaran gitu. Jadi kita sebenarnya cukup disayangkan hal seperti itu, karena banyak tenaga medis ataupun beberapa orang yang terkena dampak akibat COVID, namun ada juga orang yang tidak percaya tentang hal seperti ini, ya kan? Gitu. Pergian sendiri gimana Kak? Kalau emang dia harus terpaksa pergi nih Kak. Nah itu gimana sih Kak protokolnya? Nah, kalau misalnya bepergian ya sama saja seperti yang sudah kita tahu dulu, kita tetap harus memang sangat-sangat urgent ibaratnya gitu. Dan pemeriksaan yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan tes rapid atau swab. Namun yang paling baik itu adalah swab. Apalagi di Kota Padang sudah ada kegiatan pemeriksaan swab gratis, ya kita lebih baik itu. Karena kalau pemeriksaan rapid test ini tidak bisa meyakinkan secara sepenuhnya memang dia terhindar dari COVID tersebut. Nah, kalaupun saran saya memang tidak ada yang sangat-sangat urgent seperti ada yang meninggal atau misalnya ada yang sakit sehingga butuh pertolongan keluarga gitu kan, atau misalnya pekerjaannya masih bisa diatur di rumah, ya sudah nggak usah pergi dulu gitu. Masih ada yang mau pergi liburan? Enggak, Kak. Iya. Nah, kan dari yang kita tahu juga kalau misalnya olahraga itu bisa ningkatin imun. Cuman kalau dalam kondisi sekarang ini gimana Kak? Olahraga kita apakah tetap dijalankan atau bagaimana? Ya tentu, olahraga itu menurut saya adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan ya. Tidak hanya di selama pandemi maupun seperti sebelumnya. Hanya saja memang kondisinya karena kita usahakan sebaik mungkin untuk tidak berada di keramaian gitu kan. Kalau bisa di rumah ya kenapa tidak, seperti workout masih banyak lanjutan, atau misalnya kita jumping di dalam rumah atau di lapangan yang cukup kecil saja di sekitar komplek boleh saja asal berada di lingkungan sepi gitu. Kan banyak tuh yang sekarang yang pengen karena nggak ada kegiatan bersepedaan, nah boleh saja nggak apa-apa, asalkan ya itu tadi tidak berada di keramaian sehingga tidak banyak berkontak dengan orang lain.
Oke Kak, nah bagi teman-teman yang di sini nih mau sepedaan tetap bisa, cuman tetap harus di tempat yang sepi dan memerhatikan protokol kesehatannya. Betul. Nah gini Kak, kadang tuh di masyarakat udah ada yang menduga-duga ini COVID ini bakalan kelar dalam 2 bulan ke depan. Nah itu kalau dari ilmu sains sendiri itu ada nggak sih Kak prediksi-prediksinya? Nah, prediksi ini itu saya masih belum bisa memastikan gitu kan, karena seperti yang kita ketahui melihat dari kondisi luar negeri yang melakukan sistem lockdown itu memang kondisi kasusnya bisa menurun gitu. Hanya saja kita kan kembali ke sistem imunitas, itu kan sistem imunitas tubuh dan juga tingkat perjalanan penyakit itu, sehingga mau kita tunggu sampai kapan atau kita meramalkan sampai kapan, yang penting tindakan pencegahan itu yang pertama kali yang harus kita lakukan dulu gitu, karena kita belum bisa memastikan dari mana kapan dari mana dan kapan corona ini bisa berakhir. Berarti untuk sekarang terpenting adalah kita memproteksi diri ya berarti ya. Melindungi diri sendiri dulu kan, karena semua orang bisa saja positif dengan namanya OTG ya kan, yang kita tahu dulu, atau suspek yang kita tahu bahasanya sekarang. Nah, sehingga kita harus proteksi masing-masing gitu, baik kita ke teman ataupun ke keluarga sendiri, kita harus tetap proteksi bisa masing-masing gitu. Nah, di banyak daerah nih kan Kak, kalau misalnya ada yang baru datang nanti didisinfektan badannya. Nah itu tuh gimana sih Kak? Kira-kira boleh apa enggak? Itu kan kita sudah tahu bahwa disinfektan itu digunakan untuk berendahan mati, bukan benda tubuh gitu kan, bukan berarti kita sudah manusia. Jadi maka sebenarnya tidak ada gunanya gitu mengenai seperti itu, dan ada lebih baiknya kita mandi saja. Mandi itu sudah salah satu bentuk cara perlindungan yang terbaik, salah satunya yang terbaik, karena bersihkan tidak yang menggunakan sarung gitu. Dan sarung itu bersih, bukanlah badannya yang keras, tidak dengan disinfektan yang bisa digunakan untuk lantai gitu kan, mungkin bisa masker badan kita gitu. Nah kalau kakak tuh kan biasanya setelah kesibukan di rumah sakit sama karantina kan udah lama nih Kak. Kakak biasanya ngapain? Iya. Kalau aku sih biasanya aku sekarang aktivitasnya di rumah karena sebenarnya aku sebelumnya merantau, jadi sekarang baru kumpul lagi sama keluarga. Aku senang mendekorasi kayak di rumah gitu. Jadi salah satu hobi aku. Oke. Kalau aku sih masih tiduran Kak. Masih tiduran. Iya berbaring tiduran gitu ya. Kalau aku nonton sih Kak. Iya banyak sebenarnya. Jadi tidak ada yang istilahnya tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Banyak yang kita hobi baru, banyak yang sekarang infonya orang suka menanam ya kan. Kemudian apalagi memasak. Nah iya tuh memasak juga lagi rame-rame. Yang kita ini tidak boleh mengangkat diri kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus mengembangkan diri baik itu dalam kondisi pandemi atau tidak pandemi. Yang penting kita sebagai manusia tentu berusaha menjadi yang lebih baik, lebih baik. Oke, nah jadi walaupun lagi karantin di rumah masing-masing, kita harus tetap produktif lah ya. Iya, produktif. Banyak yang sebenarnya justru bahkan yang di rumah menjadi ladang usaha ya kan. Oke Kak, nah mungkin teman-teman di sini udah tahu definisi new normal itu apa, tips berpergian itu yang baik seperti apa, dan protokol kesehatan yang baik di sekarang ini bagaimana. Nah teman-teman di rumah jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatannya seperti memakai masker dan face shield kayak kita sekarang.
Oke, sekian Cintalk kita hari ini. Tunggu kita di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Cimsa Unan. Dadah! Terima kasih telah menonton.